Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua, di mana pembahasan kita akan lebih ke altcoins. Bagi kalian yang mencari mengenai BTC, Ethereum, dan macroeconomics, bisa geser ke sesi pertama yang sudah kita upload jam 12:30 siang tadi ya. Nah, jadi kita bisa lihat markets tambah drop ya. BTC tadi di sekitar 20.100-an. Sekarang dia di bawah 19.000, tepatnya 19.800-an. Itu merupakan penurunan sebesar 1,73% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum juga ikutan turun, bahkan lebih parah sebesar 2%-an. Dan untuk BNB, dia turun sebesar 3,53%, untuk XRP sebesar 1,4%, Cardano sebesar 2,34%, Solana sebesar 3,31%, dan Dogecoin sebesar 2,94%. Jadi overall tambah parah intinya ya dari tadi siang. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Yang pertama kita akan bahas adalah BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat ternyata terjadi konfirmasi. Nah, harusnya buat lo yang nunggu posisi short kemarin ya, sudah dapat satu konfirmasi di sini ya. Jadi buat lo yang nggak kelupaan pasang ya, kemarin sudah dalam kondisi profit sebesar, coba kita cek ya berapa persen. Kita coba cek sebesar not bad, sebesar 2,5%-an ya. Nah, untuk sekarang jelas target TP-nya adalah di 263,6. Nah, 263,6 ini bisa dibilang menjadi satu daerah yang cukup penting sebagai support karena ini adalah struktur bukan all time high, tapi summer low di 2021 ya. Jadi lagi-lagi targetnya untuk posisi short yang kalian sudah dapat di 280,7 itu ada di 263,6. Itu untuk TP short ya. Untuk posisi long atau akumulasi spot bisa dipertimbangkan di sini 263,6. Untuk spot silakan mau langsung buy limit boleh ya. Tapi untuk posisi long gua sarankan lebih baik tunggu dulu seperti di sini ya, tunggu konfirmasi. Jadi kalau dia benar-benar terjadi pantulan di sini ya, lalu ada retest dan tetap naik ke atas, nah itu boleh kalian pertimbangkan untuk buka posisi long. Tentunya target TP-nya adalah sekarang di 282,7. Atau sebenarnya boleh juga kalian pertimbangkan di sini ya, kalau mau nanti di daerah sini juga bisa harusnya ya, di sekitar berapa nih? 276,4 ya. Tapi ini masih belum confirm karena lagi-lagi ya dia belum turun ke bawah. Kalau sampai sudah turun ke bawah mungkin bisa ada satu struktur baru ya. Jadi itu kurang lebih untuk BNB ya, quite simple. Dan strukturnya jujurnya tambah parah ya. Makin jelas bahwa dia ini menjadi satu daerah resisten. Kemarin sebenarnya sempat sedikit breakout, tetapi nggak ada momentum yang cukup. Secara makronya lagi-lagi masih cenderung bearish, akhirnya lanjut lagi turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spot juga bisa pertimbangkan di 263,6 ya. Tapi bedanya kalau spot untuk lebih ke medium term sampai ke long term ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Sayang sekali ya, setelah beberapa bulan dia berhasil membuat struktur yang bagus, sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan ya, mulai menuju ke lower low dan lower high ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Sebelum kita lanjut, akan kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic, congratulations bagi kalian yang konservatif sudah kena TP posisi longnya ya. Jadi buat yang ya tentunya posisi long ya. Di sini sudah terjadi pantulan pertama, sehari tidak ada konfirmasi, baru tanggal 29-nya konfirmasi. Harusnya kebuka posisi long di sini ya buat yang konservatif. Nah, gue bilang TP-nya antara di 50 atau 20.
Nah, pada tanggal 30-nya nyaris kena tapi enggak. Akhirnya tanggal 31-nya gue bilang geser aja ke MA20 yang sudah death cross. Dan voila, ya kalian yang konservatif harusnya sudah kena TP. Nah, buat lu yang konservatif bandel, ya, gua sarankan TP di MA20 sekarang, ya. Kalau kemarin itu di 85 sen, sekarang di 84 sen. Ya, jadi lagi-lagi buat yang konservatif, stick to your plan, ya, jangan berubah-ubah. Nah, untuk yang agresif, sekarang kalian boleh pertimbangkan buat TP juga. Karena kenapa? Kita bisa lihat sudah mulai ada rejection dari MA20. Ya. Tapi lagi-lagi untuk yang agresif, silakan saja tergantung trading plan lu. Kalau lu masih mau tahan, monggo. Buat yang konservatif, gue ingatkan please TP di MA20. Ya. Nah, selanjutnya buat yang ingin posisi short nih. Nah, kita bisa lihat sudah terjadi rejection pertama. Nah, kalau kita mau lebih konservatif, tunggu dulu sampai bearish candle dan ada konfirmasi besok. Kalau ada lagi sekali lagi rejection dari MA20, silakan buka posisi short. Tentunya target TP-nya adalah di 76 sen. Ya, jadi lagi-lagi nggak terlalu ribet. Nah, buat lo yang tadi konservatif dan sudah TP, sekarang itu kondisi profitnya sebesar berapa? Kalau kemarin ya, wow, lumayan ya, sekitar 10%-an. Ya, lo kasih leverage 10 kali aja udah berapa? Ya, gede. Jadi lagi-lagi ya, dengan setup simple ya, tunggu konfirmasi, kalau lu sabar itu bisa profitable ya. Nah, untuk short lagi-lagi jangan keburu-buru ya, buat lu yang konservatif sabar dulu aja, tunggu sampai ada bearish candle, kalau ada retest lagi monggo nge-short ya. Jadi itu untuk posisi long dan short. Jadi bisa dibilang untuk longnya cukup profitable ya. Nah, untuk posisi spot sama dengan posisi long, tapi perbedaannya kalau spot nggak perlu lu tunggu konfirmasi lah, karena kan lebih ke averaging dan lebih jangka panjang, ya. Jadi untuk Matic seperti itu. Sekarang kita akan lihat secara struktur. Secara struktur, Matic ini sedikit mix ya. Sempat lumayan bagus, tapi lumayan shaky di sini ya. Kita bisa lihat dia cenderung drop parah. Dan setelah dia drop dari tanggal 14 sampai tanggal 18, sampai tanggal 19 di sini, MA50 mulai menjadi resisten yang cukup kuat. Berkali-kali berusaha untuk tembus, di sini sempat tembus breakout tapi gagal dan gagal lagi. Akhirnya sekarang sepertinya mulai berbalik nih secara momentum, cenderung ke bearish ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Chainlink. Nah, untuk Chainlink kita bisa lihat bahwa ternyata kemarin terjadi retest di 6,87. Nah, buat yang konservatif sayangnya belum dapat posisi ya, karena kan kalau konservatif tunggu dulu retest, konfirmasi baru buka posisi short. Gak apa-apa ya, buat yang konservatif bersabar aja dulu. Sekarang mungkin kalian bisa mulai pertimbangkan buat pasang pending order di 6,87 karena sudah terjadi satu kali retest ya. Nah, buat kalian yang agresif, karena ada aja pasti yang agresif ya. Ingat ya, TP-nya di 6,32, jangan keterusan ya. Buat setup ke bawah sini mendingan kita tunggu kalau sampai terjadi breakdown beneran dan ada retest lagi ya. Jadi itu untuk posisi long dan shortnya, quite simple. Untuk spotnya ya, kita bisa pertimbangkan untuk dipasang di 6,32 atau di 5,91. Lagi-lagi untuk posisi spot ini lebih ke nabung kita berpikirnya ya, jangka panjang. Dan pastikan kalau kalian ingin akumulasi spot cocok dengan si jenis altcoins yang kalian pakai atau altcoins yang kalian beli ya. Jangan sampai kalian buta aja asal beli spot gitu ya, tapi nggak tahu apa projectnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara struktur jujurnya Chainlink nggak bagus ya, terutama di sini. Awalnya cukup menjanjikan ya, dia cukup kuat secara momentumnya, tetapi reject oleh daerah $9.30 di sini ya. Kita sudah bahasin dari kemarin-kemarin. Reject dengan cukup kuat dan diperparah dengan BTC yang kehilangan momentum, indeks dolar yang menguat dan the Fed yang mulai hawkish, akhirnya boom hancur ya. Dan dengan jelas sekarang mulai tereject oleh MA50, tembus lagi struktur, dan seterusnya. Kemarin baru saja terjadi death cross juga. Jadi secara overall-nya terlihat bearish untuk Chainlink. Ya. Oke, dan sekarang kita ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat mulai ada tanda-tanda akan jebol sepertinya ya. Dimana kita bisa lihat pada tanggal 29 sebenarnya dia sempat berhasil reclaim 27 sen. Dia reclaim, berhasil mempertahankan selama 2 hari, tetapi pada hari ini sepertinya mulai running di bawah ya. Nah, ini bisa menjadi satu potensi setup kita untuk nge-short
ya. Nah, tentunya bukan sekarang ya, bukan sekarang. Kita tunggu dulu minimal 2 sampai 3 hari ke depan. Kalau sampai terjadi bearish candle yang dia close di bawah dari 27 sen dengan cukup jelas ya, kita bisa pertimbangkan untuk short apabila terjadi konfirmasi terjek lagi ya. Kalau dia kerjek lagi untuk yang kedua kali atau konfirmasi, silahkan kalian short. Nah, posisi short ini target TP-nya bisa pertimbangkan di 21 sen, yaitu struktur di sini ya. Atau arguably juga bisa kalian pertimbangkan buat yang lebih konservatif di sini di 23 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Posisi shortnya mulai terlihat terbentuk ya, mulai terbentuk setup buat nge-shortnya. Tapi lagi-lagi bersabar dulu, jangan asal, tunggu konfirmasi. Nah, untuk posisi spot atau ya buat long juga ya, kalian bisa pertimbangkan di salah satu struktur ini ya. Cara kerjanya sama seperti short, tunggu konfirmasi. Ya, jadi kalau dia turun dan dia ke support di sini, ada pantulan dan ada konfirmasi, monggo kalian buka posisi long. Tentunya dengan target TP yang tinggal dibalik ya di 27 sen sebagai target TP-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Untuk strukturnya, kita bisa lihat bahwa sudah mulai pecah ya. Awalnya kemarin cukup menjanjikan, tetapi kita bisa lihat di sini sudah mulai jelas membuat lower low, lower high, dan sepertinya akan lanjut lagi membuat lower low. Lagi-lagi, ini lebih ke macroeconomics. Ya, macroeconomics kita cenderung buruk. Di Eropa semakin parah, ya. Amerika juga, ya kita bisa lihat the Fed masih cenderung hawkish. Jadi overall ini akan membawa risk on asset cenderung volatile ke bawah. Oke, dan terakhir kita ada Polkadot. Untuk Polkadot kita sudah dapat posisi short ya. Jadi kita bisa lihat rejection pertama ya, lalu konfirmasi pada tanggal 31 Agustus kemarin. Jadi buat lo yang konservatif harusnya sudah dapat posisi short dan langsung untung lagi enaknya ya. Kita bisa cek posisi short yang kalau lu pending di sini berarti sudah profit sebesar berapa persen nih, kita cek ya. Sekitar 3,5%-an. Ya, lagi-lagi not bad dalam kondisi market seperti sekarang. Nah, target TP-nya seperti yang kita sudah bahas kemarin-kemarin yaitu di $6 lebih 68 sen ya. Dan kalau kita lihat lagi-lagi secara makronya, secara volume juga cenderung harusnya bisa kena ya. Dan kalau kita ngomongin soal struktur, ya kita bisa lihat lower low, lower high, dan kemungkinan besar lanjut lower low. Ya. Dan untuk posisi long, buat posisi long atau akumulasi spot bisa kalian pertimbangkan di daerah $6 lebih 68 sen juga. Ya. Kalau spot silahkan bisa langsung buy limit. Kalau untuk posisi long, sekali lagi lebih amannya kalian tunggu konfirmasi ya. Retest, lalu retest kedua atau konfirmasi, baru kalian buka posisi long ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, quite simple ya. Secara struktur lagi-lagi ya samalah kurang lebih sama seperti yang lain ya. Ketarik oleh BTC dan BTC ketarik oleh macroeconomics. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau buat kalian yang ingin mencari lebih ke macroeconomicsnya, apa yang sedang terjadi, data ekonomik baru apa yang keluar ya, bisa kalian nonton di sesi pertama ya. Jadi overall seperti itu dan kita akan tutup DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.